Joy, kembali bersama saya Dominic. Malam ini kami berada di salah satu rumah teman saya ya, sahabat saya, namanya Mas Rio. Dan Mas Rio ini adalah salah satu teman saya yang memiliki konten Kusumo Waringin ya, kontennya namanya. Nanti juga di subscribe juga ya sahabat, biar kita ini banyak teman, banyak saudara. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Baik sahabat Joy, ini kami masih di Pacitan, di kota Pacitan tepatnya. Malam ini nanti kami bersama Mas Rio ini rencananya mau ke sebuah tempat, yaitu di bekas kolam renang ya, di daerah Tampran. Itu lokasinya dekat pinggir pantai. Nanti keseruannya seperti apa, kita langsung cek ke sana ya bersama Mas Rio. Saya panggil dulu Mas Rio. Mas Rio, monggo. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, monggo Mas. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik. Nah sahabat Joy, ini saya perkenalkan tadi, namanya Mas Rio. Mas Rio ini salah satu pemilik konten Kusumo Waringin Mas ya. Ya, lurus. Saya tuh mesti keliru nek nyebutnya. Mesti waringinnya di depan. Nah ini gini Mas ya, kedatangan saya memang nggak direncana juga ya. Tadi sempat WA, sempat chat, hanya iseng-iseng, tapi ternyata sama Mas Rio ditanggapi dan oke lah, malam ini kita kolaborasi ya Mas ya. Ya. Oke sahabat Joy, saya perkenalkan dulu. Siapa Mas namanya? Mas Rio, Muhammad Rio. Biasanya kalau di kontennya Kusumo Waringin, Bang Ringin. Gitu ya. Bang Ringin, oke. Sebut aja Bang Ringin ya sahabat Ya. Joy. Bang Ringin. Kalau saya sebenarnya malah lebih enak nyebut ini Mas Kang. Lebih enak. Kang Rio itu lebih enak. Pun terserah aja dah. Pokoknya. Oke, kita bincang-bincang santai Mas ya. Bincang-bincang Ya. santai. Intinya seperti tadi yang sudah diobrolkan di chat tadi ya. Nanti Mas Rio malam ini mau menunjukkan suatu tempat, yaitu ini ya, bekas kolam renang terbengkalai ya mungkin. Ya, benar Mas. Itu ada di Tampran, dekat pelabuhan. Dulu itu pernah saya explore ke sana itu satu kali. Terus karena ada beberapa hal yang mungkin saya sendiri belum bisa menguaknya. Jadi karena itu saya ajak juga Bang Dominic ya untuk ke sana. Jadi siapa tahu lah kali ini nanti ada sesuatu yang baru yang bisa kita temukan ya Bang. Memang gini Mas ya, ketika saya ngonten dengan teman-teman yang lain kolaborasi itu juga pasti kita akan menemukan hal yang baru. Mungkin nanti di Mas Rio-nya menemukan ini, saya menemukan ini. Jadi nanti seperti puzzle juga ya, akan selalu melengkapi informasi-informasi yang kita dapat. Memang enggak iso sama informasi itu. Nanti bisa kita matchkan, kita sambung-sambungkan kayak benang merah itu, nanti akan ketemu di situ. Nah sahabat Joy, nanti kita lanjut ke sana ya, keseruannya seperti apa. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu informasinya dari Mas Rio. Kalau Mas Rio waktu ngonten tuh yang Mas Rio dapat apa Mas? Kira-kira? Kalau saya ini kan lebih tepatnya ke energi Bang ya, maksudnya enggak ngecek energinya ya, Mas ngecek ya? energinya. Okay. Itu ada yang jelas ada 3 energi utama yang cukup mendominasi di sana, yaitu ada di bagian belakang kolam renang. Terus yang itu ada anak kecil juga, itu cukup mengganggu sebenarnya. Mengganggu Mas ya? Iya, cukup mengganggu, maksudnya di pandangan itu cukup mengganggu, nggak enak juga aja. Nanti bisa Bang Dominic cek sendiri. Oke. Terus yang di kolam itu juga ada satu itu yang cukup besar, itu agak di samping. Terus yang di tengahnya itu juga ada. Di tengah kolamnya itu ya? Iya, kayak pusaran energi gitu Bang. Tapi ada juga beberapa orang atau yang sudah pernah ke sana itu menyebutnya di situ itu pusaran tembus dimensi gitu, kayak gerbang, kayak pintu dimensi gitu ya Pak? Iya, ada yang bilang seperti itu. Aku nyebutnya Kang gitu aja ya, Kang Rio itu ya, lebih enak itu. Ya, monggo Bon. Oke, ikut aja. Jadi gini ya sahabat Joy, Kang Rio ini saya kenalnya belum lama sebenarnya. Waktu itu kita ketemu di Padepokan Mas ya. Ya, waktu itu saya sowan di Padepokan orang-orang Sunan Kalijogo ya kalau tidak salah. Saya ke situ lalu ketemu dan ternyata kita tuh sama-sama ini ya, konten YouTuber ya, sama-sama konten kreator, dan kita juga ini passionnya sama di bidang spiritual dan
hal sing aneh-aneh pokok itu ya pemirsa. memang kita akan menampilkan hal yang bersifat mengedukasi, tapi ini agak ekstrem sedikit ya. Karena emang gini Kang Rio, untuk pemahaman ke masyarakat tentang hal spiritual ini memang nggak mudah ya, karena nanti dianggapnya itu hal yang nggak benar, halu atau klinik dan semacamnya ya. Nah mungkin nanti dari konten-konten kita ini bisa memberi penjelasan, mengedukasi sahabat-sahabat Joy atau sahabat Kusumo Waringin yang lain supaya lebih ini ya, memahami bahwa memang dimensi lain ini memang benar-benar ada, dan kita emang harus ini ya, harus saling menghormati, juga saling ini ya, saling apa ya istilahnya tuh juga menjaga ya, biar keselarasan hidup kita dengan dimensi lain ini terjaga, biar nggak saling menyinggung atau saling apa ya, memberi pengaruh yang tidak baik terhadap kehidupan kita di bumi ini ya. Karena memang kita percaya bahwa di bumi ini banyak dimensi-dimensi yang kita tidak tahu ya, dan itu memang sudah dijelaskan di kitab manapun juga sudah dijelaskan ya Kang Yo, bahwa dimensi lain memang ada dan entitas lain juga ada, dan itu sangat luas sekali dan ada banyak sekali sumbernya ya yang ya. Dan kalau dari saya waktu penjelasannya memberikan edukasi itu yang jelas, kita itu enggak boleh takut, tapi kita harus tetap waspada dimanapun tempatnya. Betul banget. Jadi ini ya, suatu wejangan dari Kang Rio ini, bahwa kita tuh enggak boleh takut. Kita boleh takut sama Tuhan aja, tapi tetap waspada ya, dimanapun itu tetap waspada, karena yang namanya energi negatif itu bisa kita temui dimanapun, dan itu memang bisa berpengaruh ke tubuh fisik kita ya. Jadi memang kita harus hati-hati dalam perjalanan ataupun nanti kita ngonten di mana, tetap harus berdoa terhadap Tuhan supaya kita juga diberi perlindungan ya Kang Rio ya. Iya. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke sahabat Joy, perkenalan singkat saya dengan Kang Rio mungkin cukup di sini. Nanti kita lanjut jalan konten ke tempat yang sudah sudah direkomendasikan sama Kang Rio di Tamperan Kang ya. Iya, di Tamperan. Oke sahabat Joy, kita langsung menuju ke sana ya. Oke sahabat Joy, kita lanjut perjalanan menuju ini ya, kolam renang terbengkalai, dan nanti kita dipandu sama Kang Rio. Yuk kita ikut seperti apa seruannya.
Oke, sahabat Joy dan sahabat Kusumo Waringin, kita sudah sampai di lokasi ya. Nah, ini kebetulan kita juga sudah minta izin warga yang di sini. Kebetulan nih rumah ini satu-satunya rumah yang dekat dengan lokasi. Jadi kita tadi sudah ini ya, ngobrol sama bapaknya dan kita sudah diminta izin. Nah, yang perlu kita ketahui ya, saudara-saudara, sahabat Joy dan sahabat Kusumo Waringin, bahwa ketika kita mau ke tempat manapun itu kita pasti minta izin ya, jadi nggak asal ngontek. Yang pertama, dan yang kedua, nanti sebelum kita berangkat alangkah baiknya nanti kita berdoa dulu Kang ya, bareng-bareng. Oke, kita mulai berdoa bareng-bareng ya, termasuk mas kameramannya nanti juga berdoa dalam hati. Oke, kita mulai Kang. Yuk. Sudah selesai cukup ya, kita lanjut ke sana dan kita sudah persiapkan untuk lampunya Kang ya, sudah bawa sendiri-sendiri. Nanti penuh jalannya Kang Rio, saya manut aja ya karena dia yang punya tempat ini, yang sudah pernah kesini. Jadi nanti kita ke sana, kita langsung cek observasi di sana Kang ya, seperti apa energinya, terus seperti apa keseruannya, kita nanti langsung observasi ke sana. Yuk. Ini kita lihat samping ya Kang ya. Jadi ini kita samping, nanti tembusnya kita habis ini lihat belakang. Oh, jadi lihat belakang. Iya, kita nanti ini berarti ini ya Kang, gedung bekas bangunannya itu ya. Iya, ini. Oke. Ini nanti ada gerbang masuknya di sebelah sana, langsung aja ya. Ini pagar luar berarti ya. Pagar luar. Ya, hati-hati ya, tengah malam rawan juga ini. Kenapa? Ini dulu kan tempat logat ini. Iya, ini tempat logat. Rambutannya Kang ya, enternya. Dah, ini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Nah, lumayan ini. Ya. Ini jadi di sini sudah mulai ada yang menyambut sebenarnya. Udah. Ini sudah kelihatan. Seperti ada yang ini ada yang tanya ya? Kan? Ada yang tanya. Opor ini gitu. Udah. Monggo, sampai nanti yang jawab ya. Oke, siap. Kang bawa korek ya? Bawa. Oke, pinjam koreknya Kang. Pinjam korek ini saya ini karena saya juga sama makhluk Tuhan, kita saling berbagi ya. Ya nanti sama-sama saling beri informasi dan permisa, ini tujuannya bukan apa-apa ya. Ini hanya saya nyalakan biar kita di sini, tim kita di sini selamat semua ya. Ini hanya untuk sarana sembahyang, bukan apa-apa ya. Karena di sini kita sudah disambut dan tadi Bisa nih banyak semutnya. dari tempat jadi Kang. Sebenarnya ini tempat masuknya Kang. Gerbangnya sebelah sini ya. Sudah ditutup Kang ya? Iya, udah ada. Ini yang di sini banyak semak, jadi nggak bisa lagi nih kita.
Datang, monggo. Jadi kita langsung ke sana aja ya. Karena pintu depannya ditutup ini, jadi kita lewat pintu belakang kan ya? Ya. Nah, ini lihat pintu belakang sambil ini nanti kan kita ke satu titik apa yang energi yang mendominasi kan. Oke. Jadi gini sahabat ya, karena Kang Rio ini sudah pernah ke sini, jadi dia paham banget apa yang ini ya, pernah dialami di sini, energinya seperti apa dia sudah paham. Nah, emang di dalam masih ada bangunan-bangunan kosongnya, itu bisa disip. Ini kayak anu Kang, ada perempuan Kang. Iya, yang di sini kan. Iya benar. Iya benar. Ada perempuan agak tua ya. Nanti ada anak kecilnya juga Kang di dalam situ nanti. Ada. Sudah sampai ya. Udah. Ini ya, ini kita hanya ini ya, mencari informasi, bukan mengganggu. Awas Kang ya, likung ya. Ada suara Kang ya? Suara motor ya? Suara motor nggak dari atas ya. Oke. Kak licin ya? Agak licin. Hati-hati. Mas kameramen. Nah, di sini nih Kang. Tempat salah satu energi yang mendominasi Kang. Mau mendekat apa langsung ke dalam? Apa di sini dulu? Ya, di sini bentar Kang. Nah, jadi gini ya, sahabat Joy, yang saya dapatkan energinya dari sini dan informasinya bahwa memang ini sudah lama ya, entitas yang ada di sini sudah lama, bahkan jauh sebelum ini berdiri. Jadi dia tadi sempat memberi informasi, aku ki wis tua banget, bahkan aku ki wis enak sak durunge kolam iki dibangun. Nah itu ya informasinya saya dapat itu. Oke Kang, kita bisa lanjut. Lewatnya ini Kang pintunya. Oh, sini. Sebenarnya kalau tambahan mungkin ya dari energi yang ada di sini juga yang mempengaruhi suatu hal yang ada di dalam Kang ya. Dan ini memang gini Kang, yang saya tangkap ya. Iya. Yang saya tangkap memang ada yang tidak berkenan, dalam arti entitas di sini itu tidak berkenan ketika ini dibangun. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang ada beberapa itu yang istilahnya nanti keandilan dia ini untuk kolam renang ini. Sebenarnya ini Mas, mungkin ada ini ya, ada beberapa orang atau beberapa pengelolanya sini yang dulu tidak ini ya, tidak istilah ini mungkin sudah ada ritualnya ya untuk bangun ini mungkin ya. Cuman saya kurang paham untuk komunikasinya seperti apa, yang jelas belum ada kesepakatan. Yang saya lihat seperti itu. Jadi nanti masih sering ini ya, connect ke situ. Benturannya keras. Kang Dominic ini tadi coba mengungkap ini tadi, mereka memberikan benturan yang cukup keras ya. Dan ini agak gerak tadi. Iya. Oke. Ya, langsung aja. Apa langsung? Langsung di dalam aja Kang ya, Siap. enaknya. Yuk. Ini sebenarnya juga digunakan untuk gudang Kang. Oh itu kan? Ya, ada jaring-jaringnya juga. Kayak kayak itu ya? Ya. Jadi sahabat saya, kalau kita disut ke arah sana nanti mas kameraman itu di situ itu sudah laut ya, itu sudah laut. Bisa dibuka. Polisi. Langsung saya tutup Mas ya, biar nanti nggak lupa. Mungkin ini Kang Rio bisa jelaskan ini dulunya tempat apa?
Kalau di sini mungkin di sini tempat dari pengelolaannya kan ya. Kalau dari kita lihat entah itu kantin atau apa yang jelas seperti itu. Tapi karena kalau kita lihat dari yang sebelah sini kan sudah kamar mandi kan ini kan. Oh iya. Ini kamar ganti. Jadi di sebelah situ kemungkinan apa itu tadi kantin gitu ya? atau dari ya pengelolaannya dari sini. Tanya ya, saya sampai agak goyang. Ya dari sebelah di pengelolaan air itu kan. Iya benar. Tadi di situ kan saya sudah melihat ada ini ya sosok Nenek-nenek nenek-nenek. itu juga ada yang anak kecilnya itu juga ada di nanti ada. Ini kan ada memberikan sinyal-sinyal. Ini kamar ganti. Iya. Ya masuk kamar. Jadi kolam renangnya ini kan ya? Iya Kang. Ada berapa tempat ini? Dua Kang. Yang itu tapi agak dalam. Ya, yang besar itu Kang ya besar. Bentar ya, saya cek ya. Saya cek dulu. Nah ini jadi saya melihat ini kan di sini tepatnya di kolam yang Tengah itu. yang agak kesini Kang, Oh, yang sampai tengah, Iya. agak kesini. Jadi batas ini Kang ya. Batasnya agak maju dikit ya. Ya. Itu ada anak kecil, dia teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada yang dengar. Oh. Padahal sebenarnya di sini juga ada orang, tapi kayak nggak ini ya, nggak melihat itu. Yang saya lihat seperti itu, kayak nggak melihat terus. Jadi ini seolah jadi sepi, tidak ada orang. Sepi. Nah memang ini anak ini saya entah kenapa ya, saya kurang paham atau nggak bisa renang atau seperti apa, yang jelas di situ dia tenggelam minta tolong tapi nggak ada yang dengar. Jadi di sebelah ini. Nah, Jadi seakan ditutupi Kang ya. Ada yang menutupi gitu apa gimana Kang? benar. Jadi kayak ada energi itu yang mungkin membuat orang yang di sekitarnya kayak tidak dengar. Oh Kayak tidak dengar dan kayak tidak melihat itu. Padahal jelas anak ini di sini, hadap di sini ya, hadap sini dia mau ini ke pinggir cuman sudah nggak bisa. tarik aja nggak bisa. Anaknya umurnya sekitar ini, sekitar 9 ke 11. 8-9 tahun. Ya. 8-9 tahun sudah. 8-9 tahunan. Ini sudah kamar mandi terus ke pengelolaan area kan. Ini ya. Iya, yang di sebelah itu tuh. Oh. Yang ada pipanya itu. Bisa di situ kan. Oh, tadi yang ngecek. Yang ngecek. Oke. Nah, ini ini mas, ini kan di dua tempat ini saya merasakan ada yang aneh, ada yang di dua tempat ini. Cuman nggak tahu ya apa, saya nggak ngecek pentingnya ada. Oh hati-hati ya. Assalamualaikum. Permisi. Gitu Pak. Nenek lagi ya. Oh iya. Sama yang laki-laki besar tinggi. Bener. Tapi ini sekarang dia menjauh. Entah kenapa ini menjauh. Dan ini ya, sahabat Joy dan sahabat Kusuma Waringin, ini bukti bahwa dulu pengelolaan airnya di sini. Ini tabung ini ya kan, kayak untuk menyaring kualitas airnya biar bersih ya. Ini masih ada dua dan sebenarnya masih bisa digunakan, cuman tidak ada yang berani ngambil ya. Untuk yang di sini saya lihat ini sudah kosong. Entah kenapa ini pada kabur nih yang di sini. Oke, kita lanjut ya ke sebelah. Malam ini kita observasi di sini ya. Nanti kita ngelilingi ini dan kita menemukan apa nanti langsung kita observasinya di situ kita jelaskan di sini.
Waduh, kalau itu untuk luas tanahnya saya sendiri juga kurang paham sih Kang ya. Ya. Ini ada yang kerasain. Itu Kang, pojok itu Kang. Kasih di sini Kang. Nah, di sini tempat di sini. Nah, gini pemirsa ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya dikasih tahu sahabat atau teman saya yang bercerita tentang tempat ini, itu saya langsung nangkep energinya ya. Dan kebetulan karena saya sering menggunakan teknik retro saya menemukan bahwa di sini itu memang tempat ini akhirnya ditutup itu gara-gara banyak korban ya, banyak korban. Dan memang ada banyak keanehan Kang ya, ada banyak keanehan, jadi kayak nggak wajar ya, kayak nggak wajar. Sebenarnya ini kalau dipikir memang dalam, cuman harusnya kan ada ini ya, ada penjaga dan ada keamanannya. Tapi kayak ini kayak ditutup ya, kayak ditutup yang ditutup, seperti Akang bilang tadi. Jadi banyak yang terjadi seperti itu. Tapi memang ada korelasinya dengan yang di sana tadi. Mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan siapapun, entah pengelola sini atau yang di sana. Benturan lagi. Saya nggak mau menyalahkan siapapun, yang jelas saya hanya mencari informasinya bahwa memang yang di sini nggak berkenan ya, apalagi di sini digunakan untuk rame-rame Kang. Ya, berteriak itu yang menyebabkan ini ya, mereka terganggu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin Kang Rio bisa menambahkan. Jadi untuk yang di sebelah sana itu Kang, itu ya itu pojok itu saya nangkap itu kayak visualisasi dari saya Kang ya. Itu kayak seperti wanita gitu, kayak kera, dia tuh mau berdiri itu nggak bisa, sakit besarnya badannya itu dia. Jadi itu kayak energi marahan atau energi apa itu di situ. Terus dari beberapa sumber ada juga yang pernah dari kesini. Dari belakang ada yang terus ya enggak apa. Ada yang mengatakan bahwa di tengahnya ini seperti memang ada pusaran energi atau gerbang menuju dimensi lain dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tapi kalau dari sumber-sumber beberapa sumber sendiri juga ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang pernah tenggelam di sini atau orang yang mengalami musibah di sini itu orang yang sudah biasa ke sini. Justru yang sudah biasa. Iya, dan itu ada orang-orang bisa berenang. Oh, jadi keanehannya itu ya? Iya, jadi itu. Baik, sahabat Joy dan Kusumo Waringin, memang ada suatu keanehan selain yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kayak tertutup, ada keanehan lain bahwa yang di sini pernah ada korban tuh nggak ketemu Kang ya? Ya, jadi, itu juga. Tapi untuk itu juga masih belum gimana Kang ya? Oke, setelahnya informasi dari warga sekitar gitu ya, atau pengunjung ya. Untuk kebenarannya saya juga belum ngecek. Yang jelas tadi saya dapat ini dari teknik retronya tuh bahwa di sini tepatnya di sini tuh ada yang tenggelam, anak umur 8 tahun sampai 9 tahun. Dan itu teriak-teriak minta tolong, di situ juga ada orang tapi nggak dengar. Boleh jalan lagi kan? Juga tamannya masih ini ya, enggak, ini kan daripada tidak terpakai Kang, jadi dimanfaatkan oleh yang di sana tadi. Jadi ini tadi gerbangnya sini Kang ya. Sebenarnya sini Kang ya? Iya, sebenarnya sini. Cuman kan ketutup ya, jadi kita lewat sana tadi. Kalau mau coba masuk ke dalam kolam apa gimana Kang? Enggak, dibikin sini aja. Karena takutnya nanti ini ya membahayakan atau gimana. Ada tangganya kok sebelah sana tadi. Benar. Saya cek bentar ya. Saya mencari informasi di sini agak mudah. Mungkin ini ya tidak berkenan untuk diungkap. Iya Kang. Sulit banget. Terus karena memang energinya itu yang itu tadi saya katakan di pojok itu tadi memang kayak gimana Kang ya? Tidak menutupi gitu. Ya, memang dia tidak menghendaki adanya kita di sini juga. Jadi memang pada waktu explore saya pertama ke sini Kang ya, itu yang banyak serangan di sini ngapain ya? Itu aja.
Kayaknya memang ini ya sahabat Joy dan sahabat semua waringin, untuk informasi lebih lanjutnya di sini kita kayaknya tidak diizinkan. Beberapa kali saya mencoba membuka dimensinya juga ketutup, malah justru ada titik-titik hijau. Itu apa saya nggak paham ya. Mungkin itu kamuflase atau semacamnya. Baik, kita bisa lanjut kemana lagi kan? Sebenarnya kalau ini tiga energi yang mendominasi itu tadi cuman itu. Tapi kalau Kang Dominik ingin mediumisasi apa enggak, melihat kondisi di sini dulu ya. Saya cek dulu apakah ada yang berkenan untuk di mediumisasi. Ini ada semacam kayak pertengkar, bukan pertengkar, cekcok ya. Jadi yang satu menginginkan dimediumisasi dan yang satu melarang itu. Karena ini biar informasi nggak terungkap semua. Sebenarnya saya ini yang berkenan tuh anak-anak yang tadi yang di sini. Ini dia berkenan untuk dimediumisasi. Cuman yang di sini yang akan ini tidak memperbolehkan. Iya, ini ya. Iya. Sahabat Joy dan sahabat semua waringin. Nanti kalau dipaksa masuk nanti ditarik itu. Iya. Nah ini udah nyerang ini. Udah, kita lanjut aja kan. Ini udah banyak benturan dan ini kayak berkabut ya. Dari tadi saya melihat ada kabut di depan saya. Kita lanjut sana mungkin. Ya, kalau mau ada yang mau ditambahkan dulu, boleh kita ke sana kan ya. Kalau yang di sini kayaknya nggak mau itu diungkap informasinya. Ya, agak pusing saya. Ini saya benturan di perut sama di bagian ini sebelah kanan. Sebenarnya kalau turun lihatnya sini tangganya. Di sini ada kan? Ada tangganya. Saya turun ya tadi. Oh iya. Dan kayaknya juga masih ini ya, masih ada yang sering turun sini. Iya, masih ada yang sering turun dari bekas-bekas Ini kayak ada sampah atau bakar sampah ya. Karena kalau sekarang ini udah agak bersih, Kang. Berarti masih dirawat kan ya? Iya. Terus untuk kepemilikannya sendiri kan ini sebenarnya tanah ini milik warga setempat atau dikelola desa atau pemerintah? Saya sendiri kurang paham, tapi kalau melihat ada prasastinya di sana itu, iya. Coba dicek kan. Ada prasastinya. Pengesahan. Pengesahan ini ya. Iya, pengesahannya. Oke, Mas kameramen bisa disut. Nah, ini dijelaskan di sini Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pacitan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa diresmikan proyek perbaikan lingkungan tempat rekreasi Tamperan tertanggal 20 bulan 12 tahun 1992. Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pacitan. Jadi kalau melihat ini plakatnya ini memang ini diresmikan secara pemerintahan ya. Jadi bisa dibilang ini aset pemerintah. Waktu itu masih ini ya Pak Sujito ya. Sujito. Oke, informasinya kayaknya terbatas kita, nggak bisa explore lagi nih kayaknya. Sudah ditutup ya, sudah ditutup dan informasinya mungkin seputaran itu ya, sahabat Joy dan semua. Malam ini memang nggak banyak yang bisa kita ungkap. Sebenarnya pengen banget komunikasi anak tadi, cuman ya ini ada bentrok antara mereka itu tadi. Kalau misalkan itu tadi kita masukkan, tetap mungkin baru 1-2 patah kata langsung ditarik. Iya, kemungkinan nanti malah akan gagal. Iya. Informasinya nggak akan penuh. Dan sebenarnya juga korban ini memang orang sini kan, berarti bukan orang luar kota, nggak orang Pacitan saja. Dan itu memang jadi buah bibir. Akhirnya dari mulut ke mulut ini terus yang membuat ini ya tempat ini menjadi suasananya menjadi angker. Dan terus lama kelamaan ini juga ini pengunjungnya berkurang, pengelolaannya juga kurang baik dan akhirnya ditutup.
Mungkin seperti itu ya sahabat Joy dan sahabat Kusumo Waringin. Kita lanjut jalan sana, mungkin nanti kita sambil jalan kembali ke tempat menemukan sesuatu, kita bisa eksplor lagi. Sebenarnya kalau kita kembali tuh ada jalan motongnya lewat sini, tapi kalau sambil kita mencari sesuatu ya cuma tadi. Ya tadi. Monggo silakan Kak. Ini tuan rumahnya sampai saya mantap aja nih. Tadi kan. Nah ini ada yang ini kadang ini kan Gedor-gedor. ya kayak ini enak gitu kayak ini. Jadi di sini kalau sore pemandangannya indah kan? Itu langsung latihan ya? Iya. Nah itu cek. Wah. Bentar Kak. Ini ada yang ada yang nyuruh kita untuk ucapan terima kasih karena kita sudah dikasih sini. Baik, nah ini jadi masih digunakan ya. Kalau dilihat ini kan ada kayak pelampung ya. Jadi kayaknya nelayan sekitar sini menggunakan tempat ini ya untuk menyimpan barang-barang ini. Perut saya udah ini, yang sebelah kanan udah sakit ini. Masih ada sambutan ya? Iya. Sebenarnya kalau saya rasakan itu untuk diajak ngobrol itu enakan yang sini. Enakan sini. Ini tadi juga beri informasi. Terus tenang kan awaknya. Ini jawaban dari yang ini. Setelah kita tadi ke sana, ini ada informasi terus paham kan awaknya. Nah, ternyata memang mungkin dari pengelolaannya dulu mungkin tidak ada ini kan semacam bargain atau semacam komunikasi yang baik dengan apa yang sudah ada di sini. Karena ini ya sahabat Joy, mau bagaimanapun di suatu tempat, kalau tempat itu kosong itu pasti ada penghuninya. Nah dan seyogyanya ketika kita mau menempati, yang pertama kita minta izin dulu, dan tentunya kita juga minta izin kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang paling pokok. Dan kita juga perlu ini ungkapan syukur untuk membuka tempat ini biar nanti entitas lainnya juga bisa bersahabat dengan kita. Nah itu yang paling pokok itu. Kadang kita manusia ini yang sering lupa, tidak menghargai entitas lain. Nah ini yang membahayakan kita ke depannya nanti. Mau bagaimanapun, di acara manapun memang sudah dijelaskan bahwa entitas lain itu ada. Dan kita sebagai umat makhluk ciptaan, sama makhluk ciptaan Tuhan ini harusnya seharusnya saling menghargai dan saling ini ya, saling ini memberikan efek baik, tidak saling mengganggu dan semacamnya. Nah, jadi saya di sini hanya memberikan informasi yang saya dapat dan saya tidak bisa mengejat siapa yang benar, siapa yang salah. Intinya yang saya dapat informasinya seperti itu. Itu ya sahabat Joy ya, kita lanjut. Monggo Kang. Kita pamitan dulu Kang ya. Kita pamitan dulu. Ada suara ya sebelah kiri Kang ya? Ada suara. Ya, Kalau sebenarnya untuk kesepuan energinya di sini lebih sepuh Kang ya. iya benar. Tapi untuk kebingasannya, Nah ya kan. ya betul Kang. Karena gini ya, untuk apa ya? Istilahnya itu sifat-sifat ini ya, sifat-sifat sebuah entitas itu kadang nggak terpengaruh kuat tidaknya ya. Jadi memang beda-beda karakter ya. Kalau karakternya memang sudah keras ya dia akan keras meskipun belum kuat. Ini juga ada jalan ya Kak? Mungkin ke sana, ke arah bukit.
Saya kurang tahu Kang kalau ini, tapi yang jelas di atas ini sebenarnya masih ada rumah-rumah Kang. Rumah ada. Iya, masih ada. Jadi masih ini ya, di batu pola. Iya. Dan ini ada kayak penampungan air kan? Apa gedung tadi? Kemungkinan aduh. Apa Kang ya? Apa gedung tapi kalau gedung tadi ini Kang? Iya. Mungkin ruang apa ya? Ruang generator Kurang paham juga Kang ya. Karena tadi kan nggak ada pintunya ini tadi ya? Iya, nggak ada. Apa mungkin pintunya di sebelah sini ini Kang? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau dilihat ini memang kayak ini ya, kayak Tampungan. tampungan air atau semacamnya. Ruang itulah kan, untuk menyaring airnya itu atau apa ya, semacam kaporis, ruang kaporis atau gimana itu. Semacam itu. Oke, Licin. Pas kan ini udah mulai habis. Iya. Saya pengen ada kesempatannya nggak lama. Kita pergunakan maksimal. Apa ada aliran sungai kan? Dari sini. Ada. Baik Kang Rio, malam ini kita dapat energi beberapa ya, seperti yang sudah dijelaskan Kang Rio tadi, memang benar, jadi memang sesuai dan apa yang saya observasi juga sama ya. Cuman ini ya informasinya nggak banyak, hanya beberapa itu. Mungkin juga ada privasi yang ini sengaja dirahasiakan dan kita tidak boleh mengungkap itu. Nah mungkin Kang Rio ada pesan-pesannya buat sahabat kita, Joy dan Kusumo Waringin. Saya ucapkan terima kasih pada Kang Dominik. Semoga lain waktu kita bisa seperti ini lagi ya. Kalau bareng kayak Ya tetap siap-siap. Semoga lain waktu kita bisa lagi. Terus pesan-pesannya untuk Sobat Joy dan Sobat Goib itu masih seperti yang tadi. Kita tidak boleh takut dimanapun, namun tetap kita harus tetap waspada dimanapun itu. Oke, nah ini ya sahabat Joy, suatu wejangan dari Kang Rio yang sangat bagus banget dan ini memang benar. Dimanapun tempatnya kita tidak boleh takut, itu satu, kita punya Tuhan. Dan yang kedua, kita tetap harus waspada. Jadi istilahnya awake dhewe gak entuk wedi, tapi juga orang entuk nyepelekke. Nah itu kalau Jawanya seperti itu, kita harus tetap waspada. Kurang lebihnya seperti itu ya sahabat Joy. Kita tutup Kang ya. Terima kasih atas kesempatannya dan sudah diantar ke sini dan kita sudah sama-sama saling tahu informasinya ya. Terima kasih Kang Rio. Terima kasih. Baik sahabat Joy dan sahabat Kusumo Waringin, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Dan saya Pak, jadi pamit. Matur suwun, matur nuwun. Assalamualaikum.